Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu, salam akal sehat, presisi tinggi. Jumpa lagi di Sufi Ilmiah Channel, sebuah ruang untuk menyingkap tabir hakikat spiritualitas dalam perspektif ilmiah eksakta. Melalui pendekatan spiritual kuantum, kita jelajahi keterhubungan dan kebersambungan antara kesadaran, ilmu pengetahuan, dan ketuhanan menuju ma'rifatullah. Bahasan kali ini masih melanjutkan seputar metodologi dalam bertarekat, dan kami dari Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, sebuah pengamal tarekat arwahi, sehingga lebih banyak melakukan eksplorasi di sisi ruhania dalam perspektif ilmiah dan eksakta. Dan sebagaimana kita ketahui, ilmu pengetahuan yang paling dekat persinggungannya yaitu dengan fisika kuantum, atau lebih spesifik lagi adalah hukum medan kuantum. Kali ini kami akan membahas tentang teknik Rabitoh. Rabitoh adalah sebuah proses menyelaraskan ruhani antara salik dengan sang guru mursidnya. Hal ini dalam rangka transfer ruhani dari seorang guru mursid kepada saliknya. Kalau dipahami dalam perspektif ilmiahnya, Rabitoh dapat kita bagi dalam dua kategori, yaitu Rabitoh pada saat seorang salik baru pertama mau berbaiat, dan Rabitoh setelah sang salik menjadi seorang murid dalam rangka menjalankan visi dan misinya. Hal yang paling membedakan adalah pada saat pertama, seorang salik tentu belum mengenal frekuensi ruhani guru mursidnya, sehingga yang lebih aktif adalah guru mursidnya untuk melakukan penetrasi terhadap ruhani si salik. Berbeda ketika seorang salik sudah menjadi murid dan dalam rangka menjalankan visi dan misi guru mursidnya, maka yang sering terjadi adalah kebalikannya. Sang murid menginduksi frekuensi ruhani dari sang guru mursidnya. Pemirsa dimanapun berada, tasawuf adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang kebersihan jiwa atau tazkiyatun nafas, yang pada prinsipnya ketika jiwa kita telah bersih, telah murni, maka di situ ruhani akan menjadi panglima, akan menjadi direction atas diri kita, atau dengan kata lain, kesadaran kita ada dalam kesadaran ruhani. Sebagaimana kita ketahui, ruhani adalah sebuah entitas yang berasal dari alam ketuhanan, yang dari alam qadim, sehingga dia mempunyai dimensi yang lebih tinggi. Dan hukumnya, dimensi yang lebih tinggi akan mengkontrol dimensi yang lebih rendah. Orang awam pada umumnya tidak akan mampu mengakses atau terhubung dengan sistem rohani, dengan tali wasilah. Oleh karena itu, kita perlu seorang transmitter yang dapat mempersambungkan rohani kita ke dalam sistem wasilah. Itulah fungsi dari seorang guru mursyid. Artinya, seorang guru mursyid pastilah sudah bersambung dengan sistem wasilah.
Nah, sekaligus ini juga dapat menjadikan pemahaman kita ketika kita mau mencari seorang guru mursyid, yaitu seorang yang sudah mampu bersambung dan berkekalan dengan sistem wasilah, sehingga kita sebagai murid menjadi lebih mudah karena kita tidak mampu mengaksesnya secara langsung. Jadi prinsipnya itu dalam perspektif tasawufnya. Dalam perspektif ilmiahnya, hal ini dapat kita jelaskan dalam perspektif getaran dan gelombang, yang kemudian nanti akan kita kolaborasikan dengan hukum medan kuantum. Bahwa seluruh entitas yang ada di semesta ini semuanya itu mempunyai getaran, baik itu makhluk hidup maupun benda-benda dan tumbuhan. Semuanya mempunyai frekuensi tertentu. Atas dasar hal tersebut, maka seorang mursyid akan memahami di manakah frekuensi ketuhanan itu, di manakah frekuensi gelombang absolut itu. Oleh karena itu, disinilah tugas seorang mursyid untuk dapat mengetahui partikel subatomik yang ada dalam diri salik, sehingga seorang mursyid akan mampu mempertautkan partikel-partikel subatomik yang sejenis untuk saling bertaut, atau dalam bahasa ruhani, frekuensi ruhani yang sama akan saling bersambung. Jadi itulah kurang lebih prinsip entanglement. Proses tersebut merupakan proses yang terjadi ketika seorang salik pertama kali disambungkan ruhaniahnya dengan rohani mursyid, sehingga mursyidlah yang lebih aktif dan sang salik lebih kepada menerima. Namun ini juga harus dipahami, itu adalah peristiwa ruhani, sehingga tidak dapat dibaca oleh pembaca virtual kita, tidak bisa diamati oleh panca indera kita. Namun bagi yang punya sensitivitas tinggi ruhaniahnya, dia pun sesungguhnya sudah bisa memahami akan gelombang tersebut. Itu yang tahap pertama. Kemudian robitoh yang tipe kedua, di mana seorang salik sudah menjadi murid dan dalam rangka melaksanakan visi dan misi guru mursyidnya, maka biasanya yang lebih aktif adalah muridnya. Jadi prinsipnya adalah sang murid menginduksi frekuensi dan gelombang rohani sang mursyidnya. Pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan. Agar mempunyai pemahaman yang komprehensif, ada baiknya saya sampaikan simpulan-simpulan sebagai berikut. Bahwa teknik rabitoh adalah sebuah teknik adaptasi ruhani seorang salik atau seorang murid dengan mursyidnya. Secara umum terbagi menjadi dua proses, yaitu proses yang pertama terjadi ketika seorang salik baru pertama kali terhubung dengan mursyidnya. Biasanya ini terjadi pada saat seorang salik akan berbaiat kepada mursyidnya. Karena sang salik belum memahami frekuensi mursyidnya, maka yang lebih aktif adalah mursyidnya dalam rangka penyelarasan antara frekuensi dirinya dengan frekuensi sang salik. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa seluruh entitas di semesta raya ini punya getaran, punya frekuensi, dan seorang mursyid tahu persis frekuensi saliknya. Kemudian yang model kedua adalah ketika seorang salik sudah menjadi murid, maka dalam rangka menjalankan visi dan misinya, proses robitoh menjadi terbalik pada umumnya ini ya.
Jadi mengikuti proses induksi. Sebagaimana kita tahu, induksi adalah proses perpindahan energi atau proses eksitasi atau mempengaruhi sistem lain dengan tanpa adanya kontak langsung. Teknologi inilah yang kemudian menghasilkan teknologi wireless. Ini adalah model induksi. Sehingga dalam hubungan rohani ini pun ternyata bisa dilakukan. Kemudian hal lain juga dapat dilakukan melalui resonansi energi atau resonansi gelombang. Ketika seorang salik dan seorang mursyid sudah sama frekuensinya, maka rabitoh akan lebih mudah, yaitu dengan melalui resonansi. Ketika frekuensinya sama, maka dia akan beresonansi. Kurang lebih seperti itu penjelasan ilmiahnya. Semoga dapat mencerahkan. Saya akhiri, ilahi anta maksudi, waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.